Ininya baru mari. Yang penundaan kegiatan ngajar. Awal coba tes. Perubahan iklim. dari orang tua tidak banyak pertanyaan lagi. Coba. Lanjut saja. Bicara mengajar ke bahasa. Ya. Oh ya, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama Ibu Marsiana. Nah, sekarang kita akan belajar pembelajaran kita tentang perubahan iklim. Nah, mungkin ada yang tahu apa itu perubahan iklim, dampak-dampaknya, efeknya, dan upayanya. Dengan kompetensi yang akan diajarkan di sini itu yang pertama, menganalisis perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Dan yang kedua itu kita mampu membuat tulisan tentang gagasan adaptasi. Gagasan itu maksudnya kita punya pemahaman dan penanggulangan masalah perubahan iklim. Nah, tujuan yang akan kita pelajarkan di sini itu yang pertama, kita semua ya, bukan hanya kalian tapi Ibu juga bisa memahami pengertian perubahan iklim. Terus yang kedua, dapat menguraikan jenis-jenis penyebab perubahan iklim. Yang ketiga, dapat mendeskripsikan terjadinya proses rumah kaca. 4, dapat menguraikan proses terjadinya umpan balik. Terus kelima, dapat menguraikan dampak perubahan iklim bagi ekosistem. Dan yang terakhir, dapat mendeskripsikan cara penanggulangan masalah perubahan iklim. Nah, perubahan iklim. Yang perlu kita ketahui itu pertama tentang pemanasan global. Pemanasan global itu merupakan atau terjadi karena proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Nah, yang itu pertama itu pencemaran udara. Nah, pemanasan global sangat erat kaitannya dengan pencemaran udara di seluruh dunia. Meningkatnya jumlah karbon dioksida, efek rumah kaca, gas akibat pembakaran bahan bakar fosil, dan aktivitas manusia lainnya merupakan sumber utama terjadinya pemanasan global selama bertahun-tahun. Pemanasan global, penyebab pemanasan global ya kita ketahui sampai terjadinya adanya pemanasan ini pasti ada penyebabnya. Salah satunya itu polusi karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini berasal dari berbagai proses aktivitas manusia, mulai dari proses pembakaran pada mesin kendaraan, mesin pabrik dan industri, pembangkit listrik, berbahan bakar fosil, dan lain-lain. Dan yang kedua itu penggunaan bahan kimia. Nah, bahan kimia ini sering kita jumpai di daerah pertanian ya. Kalau seandainya kita kebiasaan bertani, jadi kita bisa tahu. Nah, salah satunya itu pupuk tanaman. Nah, walaupun dianggap berbahaya, namun penggunaan pupuk kimia tetap dilakukan hingga saat ini. Kenapa dilakukan? Karena dengan pupuk dia mampu meningkatkan hasil pertanian kita ya. Dan yang berikutnya itu penebangan dan pembakaran hutan. Nah, penebangan dan pembakaran hutan ini dia juga mampu menyebabkan terjadinya pemanasan global. Di mana kalau aktivitas kita terhadap penebangan dan pembakaran hutan secara liar dan tak terkendali dapat menyebabkan global warming atau pemanasan global tadi. Nah, seperti kita tahu, pohon-pohon di hutan itu dibutuhkan untuk menyumbang oksigen bagi makhluk hidup di bumi. Jadi, kalau seandainya pohon-pohon ditebang dan dibakar secara liar, maka kita tidak akan mendapatkan lagi oksigen.
Yang berikutnya itu efek rumah kaca. Nah, ini kita bisa ketahui gedung bertingkat tinggi dan rumah dengan konsep bangunan kaca tidak dapat menyerap panas matahari dan akan memantulkan cahaya matahari ke atmosfer. Sayangnya, panas tersebut tertahan atau terperangkap di atmosfer oleh polusi udara dari karbon dioksida, metana, sulfur dioksida, dan uap air. Nah, tadi kita sudah tahu penyebab pemanasan global. Nah, sekarang kita ketahui dampak dari pemanasan global. Dampaknya ini, itu yang pertama perubahan iklim dan cuaca, hujan asam, terus es kutub utara dan selatan mencair, permukaan laut naik, ekologis terganggu, lapisan ozon menipis, dan pergantian musim berubah. Cara mengatasinya itu, kalaupun sudah terjadi penyebab dampaknya, ada juga cara penanggulangannya. Salah satunya itu mengurangi penggunaan kendaraan bermotor. Yang kedua, menjaga kelestarian alam. Ketiga, mengontrol pemakaian listrik. Dan yang keempat, mengendalikan limbah. Nah, ketika kalian selesai mengulas tentang perubahan iklim, perlu diingat bahwa pemanasan global atau global warming adalah adanya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Dan pemanasan global ini sangat erat kaitannya dengan pencemaran udara di seluruh dunia yang disebabkan oleh aktivitas manusia, di mana aktivitas manusia ini merupakan sumber utama terjadinya pemanasan global. Oke, terima kasih. Terima kasih, Bunda.